Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengerjaan LKP resep. Dan kita sudah melakukan perhitungan bahan dan perhitungan harga, kemudian kita lanjutkan. Saya share screen dulu untuk pengerjaan LKP. Nah, bisa dilihat di sini LKP. Jadi di bagian resep kalian tulis tangan kembali, pakai tangan ya, tulis tangan lengkap dari kop sampai pro-nya siapa, pro Tuan Joko dan alamatnya itu. Jadi kalian tulis lengkap. Nah, tujuannya apa? Tujuannya setidaknya kita para asesor atau guru, kita tahu kalau kalian itu bisa membaca resepnya dengan benar. Kan soal itu kan selalu pakai resep asli. Nah, kita minta supaya kalian tuliskan kembali itu untuk memastikan kalian sudah bisa membaca resepnya dengan benar. Itu. Nah, kemudian di sini ada komposisi atau kandungan. Resep yang pertama, resep tunggal boraginol S suppositoria. Boraginol S suppositoria itu kan terdiri dari litospermi, prednisolon, lidocainum, aetilis aminobenzoa, sama setrimid. Nah, ini bisa kalian cari di ISO atau di internet. Tapi di internet pun itu harus yang terpercaya ya. Misalnya yang belakangnya .com atau .co.id itu masih tidak apa-apa. Kalau misalnya sudah .blogspot atau .wordpress itu kan blogger orang, itu adalah blog orang, bukan website. Jadi jangan diambil. Ambillah dari website yang .com atau .id, .co.id. Nah, itu komposisinya. Kemudian kan di sini juga ada resep racikan. Kalian tulis aja racikan 1. Nah, komposisinya apa aja? Berarti ya paracetamol 0,35 gram atau sama dengan 350 mg. Kemudian sama kadidik 50 mg. Itu kan kandungannya. Ini kadidik 50 mg 2/3 tablet ya. Nah, intinya kadidiknya 50 mg itu. Atau kemudian kalian kadidik kan nama merek. Jadi kalian harus tahu cari di internet atau di ISO kadidik itu isinya apa. Nah, di sini isinya adalah kalium diklofenak. Saya contohkan cara carinya. Nah, bisa di sini. Boraginol. Nah, di halodoc.com itu enggak masalah. Klikdoker.com enggak masalah. 24klik.com masih enggak masalah. Jadi kita buka salah satu. Nah, di sini kalian cari komposisi. Di sini kan sebenarnya sudah ada komposisinya di kemasan. Jadi kalian lihat dari kemasannya pun nggak masalah. Litospermi, prednisolon, lidocainum, aetilis aminobenzoat, setrimid itu nggak masalah. Itu yang kalian tulis atau di sini tinggal di copy paste kandungan. Ini untuk salep ya, kita ambil yang suppositoria. Karena kadang-kadang salep sama suppositoria itu beda isinya. Jadi pastikan bentuk sediaannya sama. Ini bisa di-copy. Begitu. Nah, dari sini, dari website ini kan sebenarnya kalian juga bisa tahu beberapa hal. Misalnya, kegunaan ini bisa dibuat indikasi kan. Mengobati wasir internal dan eksternal
pendarahan hemoroid, luka pada anus akibat wasir, prolaps anus, dan gatal pada anus. Jadi boraginol suppositoria ini fungsinya itu untuk mengobati wasir yang berdarah, yang sudah berdarah. Atau ini kalian copy itu untuk indikasi. Tapi indikasinya bukan indikasi tiap bahannya. Ini indikasi boraginol suppositoria. Nah, sebelum itu kalian harus ini dulu. Setelah kalian tulis komposisi dan kandungan, nah kalian tulis indikasi masing-masing kandungannya. Jadi jangan ditulis indikasi obat boraginol 1 itu jangan, karena obat fungsi boraginol 1 yang untuk hemoroid wasir internal itu kalian tulisnya di sini, di KII. Fungsi satu obatnya itu. Tapi kalau indikasi yang di sini itu fungsi tiap bahan isinya di boraginol S ini. Jadi karena di website itu kan nggak ada fungsinya tiap kandungan. Kalian cari di internet. Nah, seperti ini. Tadi pertama kandungannya adalah Lithospermi radix extract. Kalian cari. Lithospermi radix extract. Fungsinya. Coba. Jadi bukan obat boraginolnya, tapi fungsi Lithospermi radix ekstraknya. Fungsinya apa? Karena kalian nanti bisa tahu masing-masing komposisi di obat itu tuh. Lithospermi radix ekstrak menunjukkan punya efek menghambat reaksi alergi atopik lebih jauh. Terapetik digunakan untuk merawat kulit yang terkena eksima atau mengalami luka bakar, radang akibat kedinginan dan kondisi lainnya. Begitu. Oh ini di bidang farmasi bisa melancarkan sirkulasi darah, juga mengatur pernafasan. Coba kita cari yang berhubungan dengan suppositoria, yang berhubungan dengan pengobatan wasir. Nah, coba di back. Jadi kalian carinya seperti itu ya. Fungsi. Karena nggak adanya kan ini Lithospermi radix extract diindikasikan untuk perawatan eksem, luka bakar pada kulit, radang, dingin, dan kondisi lainnya. Ini bisa kalian copy, nggak apa-apa. Di situ dikopikan di Lithospermi radix extract. Bisa di sini. Nah, ini saya cari di website, di tempat lain. Ada di website lain. Coba kalian cari-cari. Kan pencarian kan nggak bisa langsung dapat kan. Intinya adalah Lithospermi ini untuk mengobati luka yang ada di yang dihasilkan karena ada benjolan wasir di bagian dubur kayak gitu. Kemudian kalian cari satu-satu. Jadi prednisolon ini fungsinya apa, lidocain itu fungsinya apa, aetilis itu fungsinya apa, cetrimid itu fungsinya apa. Jadi kalian bisa tahu. Jadi obat wasir itu isinya itu ada apa aja sih? Ada yang untuk mengobati kulitnya, ada yang untuk menghilangkan rasa sakit, ada yang untuk anestesi, ada juga yang untuk menghambat pendarahan itu yang mana itu kalian tahu. Itu karena boraginol itu ada dua, ada boraginol S dan ada boraginol N.
Nah, kalian nanti kalau di apotek, kalian kan ada pasien datang, kalian harus bisa ngarahkan. Ini pakai boraginol S suppositoria atau boraginol N suppositoria. Nah, kalian belajarnya adalah dari komposisinya ini, masing-masing itu indikasinya apa. Kalau yang N itu untuk yang tidak berdarah. Tapi kalau sudah berdarah itu pakai yang boraginol suppositoria yang S. Kayak gitu, fungsinya indikasi itu karena kalian butuh tahu persisnya tiap-tiap bahan yang ada di obat itu tuh fungsinya apa. Gitu. Kemudian untuk racikan. Racikan sama seperti itu juga. Racikan ada paracetamol. Kemudian kaditik isinya kalium diklofenak. Kalian cari isinya kalium diklofenak itu fungsinya untuk apa? Meredakan nyeri dan peradang. Tapi nanti di kolom KII ini kalian hanya perlu menuliskan pertama nama obat, kemudian tuliskan fungsi atau khasiat obatnya. Jadi bukan indikasi semuanya, tapi fungsi khasiat boraginol suppositoria itu kesimpulannya untuk apa? Itu kalian tulis di sini. Hemoroid, wasir internal dan eksternal termasuk yang disertai pendarahan dan lain-lain. Itu kalian masukkan di fungsi yang ada di KIE, bukan di sini. Kemudian yang perlu kalian KIE adalah aturan pakai. Banyak yang tanya bedanya aturan pakai sama cara pemakaian. Kalau aturan pakai itu disesuaikan dengan signa. Ini signa pagi 1 suppositoria. Berarti 1 kali sehari 1 suppositoria dimasukkan ke dalam bubur. Kemudian cara pemakaiannya adalah cara pemakaian suppositoria. Dan kalian sudah saya suruh untuk cari gimana memakai obat-obat khusus. Nah, itu di cara pemakaian. Bila obatnya itu bukan obat-obat khusus atau obat oral aja, cara pemakaian tidak perlu dimasukkan, tidak perlu ditulis. Nah, setelah itu tulis juga di KIE cara penyimpanan. Nah, boraginol suppositoria itu simpan pada suhu 20-25 atau simpan di lemari pendingin. Sama terkadang penting untuk ditulis, terkadang enggak. Jadi kalau efek sampingnya tidak terlalu signifikan, tidak perlu ditulis. Tapi kalau signifikan, itu perlu ditulis. Di sini efek samping penggunaan yang mungkin terjadi adalah sensasi kulit terbakar, gatal, dan ruam bengkak. Ini sebenarnya tidak terlalu signifikan pada penggunaan suppositoria. Maksudnya tidak sering terjadi. Itu sebenarnya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Dari mana kalian sering terjadi atau enggak? Nah, itu emang harus belajar farmakologi atau sering-sering ngerjakan tugas ya. Intinya gini, yang sering itu seperti kalau NSAID atau obat analgesik kayak kalium diklofenak, ketorolac, itu golongan-golongan non-steroid antiinflamasi, itu efek samping yang signifikan adalah iritasi pada GI tract atau iritasi pada lambung. Maka cara penanganannya adalah diminum setelah makan. Itu salah satu efek samping yang signifikan. Kemudian
apalagi ya, misalnya obat-obat flu. Obat ini menyebabkan rasa mengantuk. Jadi nanti penanganannya jangan diminum saat berkendara. Misalnya seperti itu. Itu yang signifikan, yang sering terjadi. Tapi kalau misalnya seperti obat ini dapat atau mungkin menimbulkan efek samping, itu biasanya tidak signifikan. Jadi tidak perlu ditulis, enggak apa-apa. Kemudian lanjut yang kedua, nama obat, kan tadi kan obat racikan, tulis aja racikan 1 kan, obat racikan 1. Kalian sudah tahu indikasi tiap-tiap obat, tiap-tiap bahan yang ada di racikan 1. Nah, kalian perlu merangkum, jadi sebenarnya racikan 1 ini untuk apa? Nah, karena pasiennya ini adalah sedang wasir, kemudian untuk dua-duanya ini untuk meredakan nyeri karena wasirnya. Karena paracetamol ini kan untuk meringankan rasa sakit, dan kalium diklofenak itu juga untuk meredakan nyeri. Kemudian dilihat di sini juga etiketnya juga ada tulisan nyeri. Berarti fungsinya itu hanya untuk meredakan nyeri atau anti nyeri. Gitu. Aturan pakai sesuaikan dengan Signa 3 kali sehari 1 kapsul, 3 kali sehari 1 kapsul. Boleh ditulis, boleh enggak. Ini. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalian perlu tahu, kalau obat-obat nyeri itu selalu diminum sesudah makan. Karena semua obat-obatan nyeri itu bisa mengiritasi lambung atau mengiritasi GI tract. Begitu. Minum biasa tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Saya hapus di sini. Cara penyimpanan. Nah, karena cara penyimpanannya kan ini kan serbuk, kalian bisa cari di internet. Ada penyimpanan khusus kayak boraginol enggak? Kalau boraginol harus dimasukkan lemari pendingin. Kok enggak harus ada penyimpanan khusus. Kalian bisa tulis aja simpan di suhu ruang, hindari sinar matahari langsung. Gitu. Kemudian efek sampingnya tadi iritasi lambung, penanganannya minum sesudah makan. Begitu. Sampai sini kalau ada yang ditanyakan silahkan di komentar langsung ya. Kemudian etiket. Etiket lebih baik kalian ngeprint sendiri etiket warna biru dan putih. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, kalian tulis etiketnya atau gambar sendiri tidak masalah, tapi harus lengkap. Ada kop apotek, kemudian ditulis warnanya apa. Kalau tidak ditulis, saya anggap warnanya putih. Nah, boraginol, suppositoria, penggunaan suppositoria itu kan obat luar. Jadi ditulis warna biru. Kemudian jangan lupa nomor resep, tanggal, nama pasien, cara pemakaiannya seperti apa. Jangan lupa kalau obat luar ada tulisan obat luar, kemudian di paraf yang mengerjakan. Nah, begitu juga yang etiket putih sama. Nah, kalian harus bisa tahu obat apa yang etiketnya biru, obat apa yang etiketnya putih. Obat yang etiketnya biru itu adalah obat-obat yang tidak melalui saluran
pencernaan. Jadi yang tidak melalui saluran pencernaan itu biru. Makanya injeksi atau suntik itu biasanya etiketnya juga biru. Walaupun dia masuk ke dalam tubuh ya, tapi dia tidak melalui saluran pencernaan. Itu. Jadi kalian harus detail. Obat luar itu apa maksudnya? Yang dikasih etiket biru itu maksudnya yang seperti apa? Tetes mata tidak melalui saluran pencernaan, maka dia etiketnya biru. Supositoria dimasukkan ke dubur, kan tidak melalui lambung, kan nggak melalui saluran pencernaan, dia etiketnya biru, seperti itu. Nah, terus saya lanjutkan ke kopi resep. Nah, bedakan kopi resep dengan kopi yang di belakangnya kwitansi. Ini kopi resep dulu. Kopi resep itu selalu ada kop apoteknya. Kop apotek, bukan kop resep dokter. Beda. Kop resep dokter itu kop rumah sakitnya, kop dokternya. Kalau kop kopi resep itu adalah kop apotek kalian, Laboratorium Apotek Pendidikan SMK Farmasi Surabaya. Kemudian perlu ada identitas juga, karena identitas harus ditulis di kopi resep. Nama dokter, tanggal pembuatan, nama pasien, tanggal tertulis, nomor resep, sama umur. Karena di soal kemarin adalah kita ngambilnya separuh, jadi Boraginol S suppositoria nomor 5 kan nggak bisa kalau ditulis DID. DID kan separuh. Separuhnya kan 2,5. Jadi kan nggak tahu nanti diambil 2 atau diambil 3. Maka dari itu ditulis D3. Begitu. Di kopi resep. Kemudian paracetamol kaditik ditulis sesuai dengan aslinya. Numeronya juga sesuai dengan aslinya, diambil setengah, berarti ditulis DID. Kayak gitu. Dan jangan lupa di kopi resep selalu ada tulisan PCC. Pro Copy Conform. Artinya ditulis sesuai dengan resep aslinya. Kemudian tanggal, stempel, TTD, apoteker. Harusnya di sini ada nama apotekernya. Sebentar. Ada nama apotekernya di sini. Nah, DRS Arifin I Hidayat. Itu nama apotekernya. Kan soalnya ini kan di kopnya kan apoteker DRS Arifin I Hidayat APT. Itu. Baru kemudian kita bahas kwitansi. Nah, kwitansi. Nomor atas adalah nomor kwitansi. Terima dari, dilihat di resepnya. Terima dari ini konfirmasi ke pasien. Kwitansinya atas nama siapa? Bu, Pak. Tapi karena kalian mengerjakan di rumah, ditulis sesuai dengan nama pasien. Tapi bisa jadi bukan nama pasien aja ya. Bisa jadi nama instansi. Misalnya kayak PT Sampurna Indonesia. Itu bisa. Tapi itu untuk nama kwitansi. Kemudian banyaknya uang. Jangan lupa tutup. Ada pagar Rp33.300. Terus tutup pagar. Baru nanti di sini untuk pembayaran resep nomor, ini nomor resep yang ada di apotek dari Dokter Agung atas nama Bapak Joko. Nah, atas namanya ini sesuai dengan resep. Nama pasiennya Bapak Joko pada tanggal resepnya 20 Januari 2020.
begitu. Terus jangan lupa rupiahnya juga ini nanti dikasih pagar buka sama pagar tutup. Tanggal penulisan, jangan lupa stempel, tanda tangan yang mengerjakan kwitansi. Begitu. Terus jangan lupa di belakang kwitansi itu ada kopi resep atau salinan resep. Perbedaannya sama kopi resep yang di awal tadi, dia tidak ada kopnya. Cuma salinan resep kemudian ada identitas resep. Dan jadi tidak ada kop apotek karena kop apoteknya ada di kwitansi. Ini kopi yang di belakang kwitansi. Kemudian jangan lupa di kopi belakang kwitansi numeronya diganti jumlah pengambilan. Boragino es suppositor ya, diambil cuma 3, berarti diganti numeronya 3. Karena semua yang di kwitansi itu harus dikasih keterangan dat atau diambil semuanya. Oh ya, sama jangan lupa di setiap kopi resep, di kopi manapun, kopi resep asli atau kopi resep belakang kwitansi, jangan lupa ditutup. Setelah resep terakhir harus ada tutup zigzag ini. Fungsinya agar tidak ditambahi oleh pasiennya. Karena yang diambil cuma itu, yang ada di resep cuma itu, ya itu yang ditulis. Dan di sini jangan lupa TTD-nya, tanda tangan apoteker dan stempel. Tanpa ada tulisan PCC. Jadi perbedaan, ada bedanya ya kopi resep yang asli sama kopi kwitansi. Nah, ini langkah-langkah mengerjakannya. Intinya resep dokternya disalin, kalian screening resepnya sudah lengkap apa belum, hitung jumlah obat, kemudian kalkulasi harga. Setelah itu buat etiket, jelaskan KIE, buat kopi resep, buat kwitansi, dan kopi kwitansi. Intinya kayak gitu. Disesuaikan dengan kolomnya. Nah, berarti sudah paham ya. Intinya resepnya ditulis dulu. Kemudian kalau obatnya jadi, kalian tulis komposisi kandungannya apa. Kalau obatnya racikan, ditulis kembali racikannya isinya apa. Lalu indikasi tiap-tiap bahan ditulis. Setelah itu KIE isinya adalah nama obat, fungsi atau khasiat obat secara keseluruhan, aturan pakai, cara pemakaian, dan juga cara penyimpanan. Jika ada efek samping yang signifikan, ditulis efek samping. Baru kemudian kalian bikin etiket, jangan lupa warna etiket, perbedaan yang biru dan putih itu apa. Kalau biru tidak melalui saluran pencernaan, kalau yang putih melalui saluran pencernaan. Kemudian kalian tulis kopi resep yang lengkap. Boleh kalian blankonya kalian pakai blanko atau gambar sendiri boleh, asalkan lengkap. Ada kopnya untuk kopi resep. Kemudian kalian bikin kwitansi dan di belakangnya ditulis kopi di belakang kwitansi. Sampai di sini terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan, segera ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.